Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Bapak dan Ibu, sahabat Namireng, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Grup Umroh Syawal 12 April 2025. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam kajian prakeberangkatan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil, LCMA. Alhamdulillah, beliau telah hadir bersama kita. Kepada jamaah sekalian, silakan disimak hingga selesai dan selama berlangsung kajian, mohon untuk suara audionya di-mute atau dinonaktifkan. Insya Allah kajian akan berlangsung selama 30 menit ke depan. Dan bagi yang ingin bertanya seputar tema kajian kali ini, silahkan ditulis di kolom komentar Zoom. Nanti insya Allah di sesi akhir kita akan bacakan jika memungkinkan untuk waktunya. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Haikal, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kajian kita pada sore hari ini kita akan membahas tentang pemantapan bagi jamaah yang ingin berumrah. Tentunya yang ingin saya bahas di sini adalah tentang apa saja yang harus Anda pahami dari perkara agama atau masalah apa saja dari perkara agama yang harus Anda bekali ketika Anda mau berangkat melaksanakan ibadah umrah. Sebelum saya membahas itu ada sedikit ya saya ingin memberikan nasihat ya. Sebelum saya ingin memantapkan itu karena banyak hal fikih yang harus Anda pahami ketika Anda mau berangkat ibadah umrah ini sehingga nanti ketika sampai di sana Anda menjalankan ibadah itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak kebingungan apa yang harus dilakukan ketika terjadi kondisi semacam ini. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan itu ada sedikit saya ingin menyampaikan nasihat. Pertama saya ingin mengingatkan bahwa pentingnya seorang muslim untuk mengikhlaskan ya, ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ketika dia beribadah umrah ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menginginkan pujian, dia tidak menginginkan agar dia disanjung-sanjung atau membangga-banggakan dengan kepergiannya ke tanah suci, tapi semata-mata dia ingin menjalankan perintah Allah, semata-mata dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah seorang hamba ketika ibadah tersebut hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah umrah ini adalah ibadah yang sangat rentan dimasuki dosa riya. Ibadah umrah ini ibadah yang sangat rentan dimasuki dosa riya. Kenapa? Karena dia ibadah yang diketahui oleh banyak orang. Karena biasanya kalau orang itu berangkat umrah, teman-teman kita, keluarga-keluarga kita pada tahu kita berangkat umrah. Karena ibadah itu semakin dia disembunyikan, semakin dia baik. Semakin dia tidak diketahui, semakin dia bagus, semakin dia ikhlas. Makanya kata Nabi SAW, man istata'a eh, man istata'a indakum khib'a amali, kata Nabi SAW, falyaf'al. Barang siapa di antara kalian bisa menyembunyikan amal salehnya, maka kata Nabi lakukan. Maka semakin amal saleh itu tertutupi, semakin ikhlas. Berbeda dengan ibadah umrah dan ibadah haji. Dia ibadah yang mudah diekspos, mudah diketahui orang. Sehingga perkara ikhlas itu berat.
bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, maka butuh dari awal ini kita menata hati kita agar kita lebih ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipilih dari jutaan orang, bahkan dari miliaran orang sebagai tamu Allah untuk melangkahkan kaki kita di tanah suci. Di luar sana Bapak Ibu ada orang yang lebih sehat daripada kita fisiknya. Ada orang yang lebih sehat daripada kita fisiknya, dan di luar sana pula ada orang yang lebih kaya daripada kita di sisi harta. Hartanya lebih banyak daripada kita. Dan juga di luar sana ada orang yang lebih kuat badannya daripada kita. Tapi subhanallah, mereka tidak punya kesempatan melangkahkan kakinya di tanah suci. Uangnya banyak, fisiknya masya Allah kuat, tetapi dia tidak bisa melaksanakan ibadah umrah. Kakinya tidak sampai nyampe ke tanah suci karena tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah dari sekian ratus miliaran orang. Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkunjung ke rumah Allah, menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita mensyukuri nikmat ini. Kalau kita tahu bagaimana syukurnya nikmat ini, maka ketika kita nanti sampai di tanah suci, di kota Mekah, maka kita akan berusaha menjaga nikmat ini. Di antara bentuk bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita memaksimalkan ibadah ketika kita berada di tanah suci. Banyak orang itu kurang dia bersyukur kepada Allah terhadap nikmat ini ketika dia sampai di tanah suci, di kota Mekah, di kota Madinah, maka dia tidak memaksimalkan ibadah yang seharusnya dia salat 5 waktu di Masjidil Haram. Kadang dia malas-malasan, kadang dia malas salat di sana. Padahal, subhanallah, ya harapan kita ketika kita umrah, kita semaksimal mungkin bisa salat di Masjidil Haram, karena tidak ada tandingannya. Satu salat di sana setara dengan 277 tahun. Bandingannya satu kali salat setara dengan usia kita 277 tahun. Subhanallah, kita ini usia kita hidup di dunia ini cuma 60 tahun. Atau 60 sampai 70 kata Nabi. Secara umum, jarang orang lebih dari itu. Kecuali sedikit kata Nabi SAW. Bayangkan, Anda satu kali salat 277 tahun. Makanya sungguh aneh, ada sebagian orang kadang, Ustaz kok di Mekah ini cuma monoton salat, salat, tawaf. Emang itu ibadahnya? Emang itu yang kita harapkan? Kita tidak mau ketinggalan salat di sana. Karena itu tidak ada tandingannya, tidak bisa kita bayar dengan harta kita. Maka ini kadang nikmat-nikmat yang semacam ini kadang ketika orang tidak merasakan begitu luar biasanya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menjaga nikmat ini. Dia tidak memaksimalkan ibadahnya ketika dia berada di tanah suci. Oleh karena itu, dua poin ini ingin saya sampaikan, mengingatkan kembali agar kita semua ini, pertama ikhlas karena ini syarat diterima sebuah ibadah, yang kedua adalah kita bersyukur agar kita nanti bisa maksimal, agar kita merasa rasa sedih kalau seandainya ketinggalan ibadah di sana. Baik, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus Anda pahami ketika Anda mau berangkat ibadah umrah. Ini penting dan ini bekal kita ketika kita nanti sampai di tanah suci. Yang pertama Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini musafir. Kita ini adalah seorang musafir. Ketika kita berangkat kita musafir. Orang musafir itu diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjamak dan mengqashar salatnya. Menjamak itu menggabungkan dua salat, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, dan diqashar. Zuhurnya dipangkas, yang empat menjadi dua, asarnya pun juga demikian, yang empat menjadi dua. Seperti itu pula salat isya. Maka seorang muslim hendaknya dia ketika dia musafir boleh dia menjamak dan mengqashar salatnya. Nanti kalau kita berangkat nanti misalnya berangkat ya, kemudian ya sampai di sana sore misalnya, maka kita bisa melakukan sholat dengan jamak takhir. Kita bisa melakukan sholat dengan jamak takhir. Dan juga kita bisa melakukan sholat dengan jamak takdim. Maka kalau seandainya ya kemungkinan besar kita nanti sampai di sana adalah sebelum maghrib, di waktu asar. Kalau memungkinkan kita salat sampai di bandara, maka kita salat di bandara. Kalau tidak memungkinkan, maka kita salat di pesawat dengan cara jamak takdim ataukah dengan jamak takhir, dengan cara kita mengqashar. Ini penting. Kemudian yang kedua penting ketika kita itu salat ya, yang menjadi
kendala yang terbesar bagi orang yang salat khususnya di pesawat ketika dia berwudu. Banyak orang itu kadang di waktu pesawat itu dia bertayamum. Ya, sebetulnya Bapak Ibu tayamum ini tidak boleh dilakukan kalau ada air. Kalau ada air, maka tidak boleh seseorang itu bertayamum. Dan air itu ada di dalam pesawat. Dan kita berwudu dengan air itu bisa di dalam toilet, dalam WC pesawat. Maka tidak boleh seseorang itu dia bertayamum ketika dia sholat di dalam pesawat karena air itu ada. Tayamum itu ketika air itu tidak ada. Dan lebih mudahnya saran saya solusinya adalah ketika Anda berada di pesawat, ya, maka Anda mungkin membawa semprotan, ya, semprotan kecil misalnya, maka Anda semprot, ya. Walaupun Anda nggak pergi ke toilet nggak ada masalah, Anda semprot, ya, di tangan Anda ini sampai air itu mengalir, ya. Kemudian Anda wudukan, Anda berwudu semacam ini, Anda semprotan, jangan sampai ada airnya menetes, ya. Maka itu Anda usapkan ke muka Anda. Tangan Anda pun juga situ Anda semprot-semprot, ya, sampai ada airnya mengalir, maka Anda usapkan, ya, semacam itu. Nah, untuk kaki, ya, dan ini saran saya bagi bapak-bapak, ibu-ibu agar mudah, ya, agar tidak kerepotan untuk kaki ini pakai kaos kaki. Jadi sebelum safar artinya Anda berwudu dengan wudu sempurna. Anda berwudu dengan wudu sempurna sebelum safar. Anda berwudu dengan wudu sempurna, ya. Kemudian setelah itu Anda pakai kaos kaki Anda. Pakai baik bapak-bapak atau ibu-ibu pakai kaos kaki. Nanti Anda niatkan untuk mengusap terompah. Mengusap terompah. Setelah Anda pakai kaos kaki, Anda niatkan nanti untuk mengusap terompah. Nanti di pesawat kalau Anda batal, tidak perlu dilepas kaos kakinya. Cukup nanti diusapkan di atasnya. Tinggal Anda usap. Ya, Anda kasih tangan Anda sedikit air, ya, sedikit sedikit tidak mengalir, sedikit saja. Ada air, Anda usapkan di kaos kaki Anda. Bagi ibu-ibu, ya, itu sangat mudah, ya. Bapak-bapak pun juga sangat mudah. Nah, adapun kepala, bagi yang repot bagi kaum wanita itu kepala. Bagi kaum wanita, ketika dia mau ngusap kepala, cukup dia usap di atas jilbabnya, tidak perlu dia lepas. Kalau seandainya dia di kursi pesawat, dia ingin beruduk, maka tidak perlu Anda lepas. Cukup Anda usap di atas jilbab Anda. Anda usap di atas jilbab Anda, sudah cukup. Nggak perlu dia masukkan di dalam, enggak. Cukup dia usap di atas jilbabnya. Bapak-bapak tinggal dia buka pecinya atau buka topinya kalau dia pakai topi, kemudian dia usapkan. Maka kata para ulama rahimallahu taala, wanita cukup demikian, ya. Mereka tidak perlu untuk apa? Mereka tidak perlu untuk membuka jilbabnya, tinggal diusap di atas jilbab. Ya. Nah, ini suatu kemudahan. Ini suatu kemudahan, ya. Maka kalau Anda tidak pakai hub, tidak pakai kaos kaki di awal rumah, maka susah, mungkin repot membasuh kaki, ya, di dalam pesawat dan semisalnya, ya, atau di toilet itu susah Anda membasuh kaki. Tapi kalau Anda sudah berwudu sempurna di rumah kemudian pakai kaos kaki, ketika batal nanti di dalam pesawat, Anda ingin sholatnya di dalam pesawat, maka Anda bisa dengan cara demikian, tinggal diusap kaos kaki Anda. Maka ini penting kita ketahui sehingga ini memudahkan kita ketika kita safar. Sehingga safar kita menjadi lebih lebih mudah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, ini juga yang harus kita pahami, ya, ketika kita safar ini penting waktu waktu safar ini. Bahwasanya ketika kita itu, ya, berada di Masjid An-Nabawi, ya, atau di Masjidil Haram, ya, bahwasanya, ya, seseorang, ya, tentu nanti dia akan dihadapkan dengan berbagai macam aneka ragam perbedaan. Jadi akan melihat bagaimana macam-macam tata cara orang sholat di berbagai madhab. Maka pertama, jangan hal semacam ini menjadikan kita bingung. Ya, jadikan kita bingung. Maka hendaknya kita ketika kita beribadah jangan ikut orang. Kita beribadah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara permasalahan yang penting juga, ya, yang harus dipahami adalah, dan ini di antara kadang banyak kesalahan yang sering terjadi, yaitu masalah tentang misalnya sholat pakai masker. Ini sebetulnya kadang kita lihat banyak ibu-ibu, banyak bapak-bapak kadang itu sholatnya pakai pakai masker. Sebetulnya gimana sih? Boleh nggak sih sholat itu pakai masker atau tidak? Ya. Pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat pakai masker itu sebetulnya dimakruhkan kalau tidak ada sebab. Kalau tidak ada sebab, tidak ada penyakit, maka sebetulnya itu dimakruhkan. Maka hendaknya ketika kita sholat, kita membuka masker kita. Jangan seseorang itu sholat
dengan maskernya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk apa? Sujud di atas 7 anggota badan. Di antaranya adalah aku diperintahkan oleh Allah, kata Nabi, untuk sujud di atas 7 anggota badan. Di antaranya adalah jidat dengan hidung, disuruh untuk sujud. Sehingga seseorang yang memakai masker itu menghalangi sujud yang sempurna. Maka ketika sholat, maka hendaknya kita hindari memakai masker, kecuali dalam kondisi sakit, dalam kondisi tidak fit badan, maka tidak ada masalah seseorang memakai masker. Dan juga perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi kaum wanita, khususnya bagi kaum wanita. Kaum wanita ketika dia eh, eh, waktu ibadah umrah, waktu dia memakai kain ihram, maka kata para ulama rahimallahu taala, di antara larangan ihram wanita adalah, kata para ulama rahimallahu taala, tidak memakai niqab. Tidak memakai niqab. La tantakibul almar'atul muhrimah. Tidak boleh seorang wanita muhrimah itu memakai niqab. Termasuk bagian dari niqab itu adalah seseorang memakai masker. Maka ketika Anda nanti beribadah umrah, ya berniat nanti pakai ihram, maka wanita itu tidak memakai masker, tidak memakai masker. Masker itu bagian dari niqab yang dilarang. Wanita kalau dia bercadar misalnya ingin tawaf, ingin ibadah umrah, dia bisa memakai khimar. Khimar itu sesuatu yang tidak menempel dari atas ke bawah. Adapun yang menempel di wajah itu tidak boleh dipakai oleh kaum wanita. Dan juga wala talbasul qufazain, kata Nabi, larangan bagi wanita, tidak boleh dia memakai 2 sarung tangan bagi kaum wanita. Ini harus diingat karena banyak kaum wanita ketika ihram juga keliru, mereka pakai masker, pakai sarung tangan dan semisal. Maka itu tidak boleh. Ya, dan wanita itu tidak ada baju ihramnya. Wanita tidak ada baju ihramnya. Pakai baju apa saja boleh wanita. Tidak ada baju ihramnya. Makanya wanita itu kalau misalnya dia sampai di hotel nih, ya dari Madinah ke Mekah, tidak langsung tahu, dia sampai di hotel istirahat. Dia ganti dengan baju dasternya misalnya di hadapan suaminya, boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Dia ganti baju apapun boleh di hadapan suami, tidak masalah. Ya, adapun laki-laki, dia harus tetap memakai baju ihram tersebut, tidak boleh dia lepaskan. Adapun wanita, dia boleh lepas baju apa saja. Karena tidak ada baju ihram bagi wanita. Tapi yang dilarang bagi wanita adalah memakai niqab dan memakai 2 sarung tangan. Nah, adapun di dalam sholat ini dilarang laki-laki dan wanita untuk memakai masker. Maka jangan kita tadi ikut-ikutan orang pakai masker, kita ikut pakai masker juga. Ya, karena bisa jadi dia pakai masker karena dia ada hajat, ada sakit, sedangkan kita tidak ada. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita dihadapkan, ya, ketika seseorang berada di tanah suci, khususnya di kota Mekah dan Madinah, kadang sebagian jamaah itu subhanallah Bapak Ibu ikhwan dan akhwat itu semangatnya luar biasa sehingga tidak menjaga kesehatan. Jadi kalau ada orang itu datang awal-awal, biasanya entah itu di Madinah atau di Mekah, apalagi yang datang di Madinah, itu awal-awal mereka tidak perhatian terhadap waktu istirahat. Saking rindunya mereka dengan kota Madinah dan semisalnya, kadang tengah malam tidurnya baru 1 jam dari safar, datang 1 jam 2 jam istirahat, tidak sabar langsung ke Masjid Nabawi, kemudian diporsir tenaganya. 2 hari 3 hari dia lemah, sakit, flu, batuk dan semisalnya. Makanya ini jangan sampai kita memporsir tenaga kita berlebihan yang berdampak nanti pas waktu umrohnya kita sakit, nggak maksimal kita beribadah umroh. Maka ambil waktu istirahat yang cukup. Ambil waktu istirahat yang cukup. Jangan kita juga berlebih-lebihan ya di dalam masalah ini. Ambil waktu istirahat yang cukup. Jaga kesehatan kita. Kalau bisa Anda bawa vitamin, makan vitamin, menjaga suhu tubuh Anda ya, agar Anda bisa maksimal nanti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata para ulama rahimallahu dan juga hindari ya ketika Anda berada di sana, kadang minum yang dingin-dingin dan semisalnya. Ini kadang penyebab orang itu nanti demam, penyebab orang itu batuk-batukan, flu dan semisalnya. Maka hindari. Usahakan
mengurangi konsumsi hal-hal yang demikian. Ini tujuan kita apa? Tujuan kita agar kita sehat, tujuan kita agar kita fit ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terhal juga yang penting yang harus kita pahami ketika kita ingin melaksanakan ibadah umrah, kadang Anda mungkin dihadapkan di sana ketika sholat dilewati oleh kaum wanita, ya. Kadang Anda sholat dilewati oleh kaum wanita. Nah, yang jadi pertanyaan kadang apakah batal Ustaz sholat saya ketika saya dilewati oleh kaum wanita? Ya. Yang kedua, apakah batal sholat saya Ustadz ketika saya tersentuh oleh kaum wanita? Ini mungkin jadi pertanyaan yang mendasar bagi sebagian jamaah umrah. Pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pernah bersabda, "In qata salatu ahadikum," kata Nabi, terputus salat salah satu di antara kalian kalau dilewati oleh tiga hal. Pertama kata Nabi SAW, al-himar, keledai, kalbul aswad, anjing hitam, wal mar'ah, dan wanita. Para ulama rahimallahu taala khilaf tentang masalah ini. Apakah seseorang itu batal salatnya jika dilewati oleh seorang wanita ataukah tidak ketika dia tidak menaruh sutrah di depannya. Maka ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang rajih wallahu alam, pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama rahimallahu taala bahwasanya seseorang itu insya Allah tidak batal kalau seandainya dia dilewati oleh seorang wanita ketika dia salat. Ya, tetapi pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Ketika dia dilewati oleh kaum kaum wanita. Ketika Anda bertakbir Allahu Akbar misalnya, kemudian tiba-tiba ada ibu-ibu yang lewat, ibu-ibu Turki misalnya yang lewat misalnya, maka pahala kita berkurang. Ya masih mending kadang dia lewat aja di depan kita, kadang kita diangkat sama dia, dipindahkan posisi kita karena menghalangi kadang-kadang. Ya, maka insya Allah itu tidak membatalkan sholat seseorang. Kemudian, tetapi itu mengurangi pahala kita. Makanya Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, kalau Anda sholat, usahakan taruh sesuatu di depan Anda sutrah. Sehingga orang tidak lewat di depan Anda. Jadi taruh sesuatu di depan Anda, tas misalnya, tas gendong, ya, taruh di depan Anda ketika Anda mau sholat. Sehingga orang lewatnya di depan sutrah Anda. Dan itu tidak mengurangi pahala puasa Anda. Pahala sholat Anda. Kemudian juga, ini nasihat saya juga. Dilarang oleh Nabi kita itu melewati orang yang sedang salat. Bahkan kalau Anda lihat ada orang yang sedang salat tidak boleh kita lewati. Ya, tidak boleh kita lewati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li ayyaqifa arba'ina khairan lahu min an yamur baina yadayhi." Kalau seandainya orang itu berdiri ya selama lebih 40, sebagian ulama mengatakan 40 tahun, dia berdiri itu lebih baik baginya ketimbang dia melewati orang yang sedang salat. Maka orang kalau lagi salat sendiri tidak boleh kita lewati, ya. Boleh Anda melewati kalau di depan sutrahnya. Boleh juga Anda lewati kalau seandainya jarak Anda dengan dia dari tempat sujudnya sejengkal. Ya, sejengkal dari tempat sujudnya dengan Anda itu sejengkal, boleh Anda lewati. Tapi kurang dari itu tidak boleh. Dan juga boleh Anda melewati orang kalau seandainya dia sholatnya di jalan, di depan pintu, tempat Anda keluar misalnya, boleh dilewati. Tetapi kalau di sholatnya di shop, di barisan, tidak boleh kita lewati. Kalau dia, walaupun dia tidak menaruh sutrah. Karena dilarang oleh Nabi. Tidak ada bedanya di tanah suci dan di tempat kita. Ada pun dalam sholat berjamaah tidak ada masalah. Anda menerobos shop, mencari shop yang kosong, tidak mengapa melewati orang yang sedang salat dalam salat berjamaah. Adapun dalam salat sendiri tidak boleh Anda lewati orang. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga kadang ya permasalahan yang sering dihadapi oleh sebagian jamaah ini ketika dia sedang melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji adalah kadang pertanyaan yang mendasar, Ustadz, apakah batal sholat saya ini kalau seandainya saya tersentuh dengan wanita? Apakah batal tawaf saya, khususnya di waktu ibadah tawaf? Kadang berdesak-desakan, kanan kirinya kadang wanita, kadang dia tersentuh. Dan kita tahu salah satu syarat dalam tawaf menurut sebagian pendapat para ulama adalah harus dalam kondisi berwudu. Dalam kondisi berwudu. Dan salah satu pembatal wudu juga menurut sebagian ulama adalah tersentuh kaum wanita. Nah, ini yang jadi kadang masalah tersendiri pada sebagian orang yang sedang melaksanakan ibadah tawaf. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, uh, ulama terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala tentang masalah apakah batal salat kita jika tersentuh kaum kaum wanita. Dan ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Saya pribadi wallahu a'lam memandang bahwasanya tidak batal. Kalau seandainya orang itu ketika salat tersentuh oleh kaum kaum wanita, itu tidak membatalkan salat kita. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya banyak. Pertama, Nabi SAW pernah suatu hari salat.
Di malam hari Nabi SAW salat. Ketika Nabi SAW di malam hari salat, Nabi SAW setiap kali sujud, kaki Aisyah berada di tempat sujud Nabi. Kaki Aisyah berada di tempat sujud Nabi. Karena rumah Nabi kecil. Anda nanti bisa lihat ketika berkunjung Masjid Nabawi, Anda akan lihat bagaimana kecilnya rumah Nabi SAW. Maka setiap kali Nabi salat, kaki Aisyah berada di tempat sujud Nabi. Maka setiap kali Nabi mau sujud, Nabi pegang kaki Aisyah, Nabi pindahkan, Nabi sujud. Seperti itu. Setiap kali Nabi sujud, Nabi pegang kaki Aisyah dan Nabi SAW pindahkan. Berdasarkan ini, kata para ulama, kalau seandainya tersentuh wanita itu batal, niscaya Nabi akan membatalkan salatnya. Tapi Nabi tidak membatalkan. Yang kedua, Nabi SAW pernah ketika mau salat mencium Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau seandainya menyentuh wanita itu batal, maka Nabi SAW akan berwudu dan Nabi tidak berwudu. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak batal kalau tersentuh wanita. Tapi sekali lagi ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau Anda berkeyakinan itu batal, ya sudah. Berarti setiap kali tersentuh wanita itu batal. Ya. Kalau keyakinan orang demikian. Tapi kalau Anda berkeyakinan tidak, maka tidak perlu Anda berwudu. Ya, tidak perlu Anda mengulangi wudunya dan keyakinan tidak bisa dipaksakan. Tapi saya hanya sekedar mengasih gambaran bagaimana khilaf di kalangan para ulama rahimahullah taala. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga permasalahan yang penting ya yang apa namanya? Yang kita harus pahami juga bahwasanya banyak orang bertanya, Ustadz, kalau saya sudah selesai tawaf, selesai ibadah umrah, apa yang saya lakukan di kota Makkah? Banyak orang kebingungan. Apa yang saya lakukan, Ustadz? Ketika saya sudah selesai ibadah umrah, selesai semuanya ini, apa yang saya lakukan? Ya, maka yang Anda lakukan adalah pertama dua hal. Ya, satu, pertama adalah perbanyak tawaf. Perbanyak tawaf itu yang dianjurkan, perbanyak tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu boleh pakai baju, tidak ada masalah, pakai baju biasa, tidak perlu pakai kain ihram, pakai baju biasa. Perbanyak Anda tawaf sunnah. Kemudian yang kedua, perbanyak ibadah salat. Jangan sampai Anda meninggalkan salat di tanah suci. Kemudian perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak Anda berdoa dan perbanyak bacaan Quran kita ketika kita berada di sana. Ini yang Anda lakukan. Anda fokus pada hal ini. Fokus pada perbanyak salat setelah ibadah umrah, fokus pada banyak tawaf, fokus pada banyak mengaji, fokus pada banyak berdoa. Empat hal ini Anda fokuskan ketika Anda berada di sana. Maka Anda jangan ke mana-mana lagi. Itu saja fokuskan. Itu yang kita cari. Itu yang kita inginkan. Ya. Kenapa Ustaz fokus pada hal pertama? Tawaf itu tidak bisa Anda lakukan kecuali di kota Mekah. Kapan lagi? Yang kedua, pahalanya seperti membebaskan seorang budak anak Adam. Kedua, salat. Salat sana setara dengan 277 tahun. Satu kali salat tidak bisa Anda dapatkan di Indonesia. Kemudian ketiga berdoa, ya. Maka di situ adalah waktu-waktu yang mustajab. Ketika Anda tawaf itu waktu mustajab untuk berdoa. Jangan Anda lewatkan. Keempat, banyak membaca Al-Quranul Karim. Karena ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara permasalahan juga yang sering mungkin dihadapi oleh jamaah adalah tentang masalah sholat jenazah. Ya, kadang Anda setiap hari mungkin melihat pemandangan sholat jenazah. Kadang sebagian jamaah ini bingung karena tidak mengerti bahasa Arab, tidak tahu yang meninggal ini siapa, laki apa perempuan, harus ganti domirnya apa tidak. Takun menakuni ya bertanya terhadap orang yang di sebelah, Anda mau bertanya terhadap di sebelah Anda, di samping Anda, ternyata orang Pakistan. Kadang orang Arab, Anda tanya bahasa Indonesia, dia jawabnya pakai bahasa Urdu. Anda tanya bahasa Indonesia, kadang dia jawab pakai bahasa Arab, tidak ngerti. Iya. Dan Anda bingung. Sehingga kadang jamaah ini bingung. Saya ini gimana sholat jenazahnya? Maka pertama, Anda jangan pusing. Kalau seandainya ada jenazah, maka Anda tidak perlu ganti domir. Karena domir Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu itu bisa untuk semuanya. Bisa untuk semuanya. Untuk laki-laki bisa, untuk wanita bisa. Kalau karena domir hu itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk wanita. Ya, karena dikembalikan domirnya kepada mayit. Sehingga bisa. Jadi nggak usah bingung. Walaupun Anda nggak tahu itu laki-laki ataupun wanita atau anak kecil, gunakan doa biasa. Ya, kenapa? Karena itu bisa semuanya digunakan untuk semua jenis, laki-laki, wanita, anak kecil, orang besar, sehingga seseorang tidak kebingungan ketika dia melaksanakan sholat jenazah. Taib.
ini di antara beberapa mungkin permasalahan-permasalahan yang saya sebutkan tadi penting untuk kita kita ketahui bersama ketika kita berada di tanah suci. Insya Allah nanti ketika kita berada di sana nanti insya Allah saya akan jelaskan lagi permasalahan yang lebih mendalam tentang permasalahan apa yang harus kita kita butuhkan ketika kita sedang safar, ketika kita berada di kota tanah tanah suci ini. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Syukron jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang disampaikan, sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, di kolom komentar Zoom nampaknya tidak ada pertanyaan Ustadz. Insya Allah sudah cukup jelas semua ya. Baik, adapun jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut, itu bisa langsung di grup ya, di grup WA keberangkatan. Insya Allah nanti dibantu oleh tim dan juga Ustadz ya terkait ibadah untuk jawabannya. Dan kajian ini insya Allah juga dapat disaksikan ulang itu di YouTube official Namira Travel. Baik, izin kita cukupkan Ustadz ya. Baik. Mungkin ada yang raise Baik. hand. Kalau ada raise hand bisa ditawarkan. Mungkin ada jamaah raise hand. Oh ya, baik, baik. Silakan jika ada yang ingin tanyakan, boleh. Bisa langsung di chat atau bisa langsung audionya diaktifkan. Kalau nggak ada nanti kita tutup. Masih ada waktu. Hmm. Atau- Baik. Insya Allah Hmm. kita cukupkan Ustadz ya. Ya, Nanti kalau ada oke. pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung di grup WA keberangkatan. Baik. Ya. Demikian agenda kajian prakeberangkatan kali ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga perjalanan umroh Bapak dan Ibu sekalian dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jazakumullah khair kepada Ustadz dan jamaah sekalian yang sudah menyimak hingga akhir acara. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.